Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua tetap dalam kondisi sehat, tetap bersemangat, dan terus bersuka cita dalam menjalani kehidupan, menjalani setiap aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kita. Percayalah, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Sebab kasih karunia Allah dan kasih Tuhan Yesus Kristus ada pada Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Mari pada kesempatan ini kita kembali menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Sapaan firman pagi ini nanti akan saya bacakan dari Matius 13 ayat 45 dan 46. Sebelumnya mari kita bersatu hati mohon berkat Tuhan. Dengan penuh rasa syukur ya Bapa, kami memuji memuliakan nama-Mu untuk kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Demikian juga untuk setiap berkat yang telah Tuhan curahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih atas kekuatan, kesehatan, dan penghiburan, serta pertolongan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Jika hari ini kami masih boleh bisa berdiri, kami masih boleh merasakan kesehatan, kekuatan, semua karena kasih karunia-Mu saja ya Allah. Pagi ini ya Tuhan, kami menyediakan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangi kami, mengurapi kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Sabda Tuhan di dalam Matius 13 ayat 45 dan 46 demikian. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Amin. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita menginginkan sesuatu yang itu kita anggap sangat-sangat bernilai, pasti kita akan mengupayakannya dengan sekuat tenaga. Meskipun proses untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ini panjang, lebar, berliku-liku, banyak tantangan, kita akan dengan penuh semangat, penuh setia menjalaninya. Karena memang kita menginginkan dan berharap bisa mendapatkan apa yang kita inginkan tadi. Sesuatu yang bernilai dan berharga. Tenaga pikiran, bahkan mungkin materi akan kita lepaskan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang berharga ini. Nah, gambaran tentang hal ini mestinya juga bisa kita terapkan dalam kehidupan rohani kita. Jadi bukan hanya ketika kita mengejar sesuatu yang bersifat duniawi, lalu kita mengerahkan segala kemampuan yang kita miliki untuk mendapatkannya, tetapi juga hal ini bisa dan harus kita terapkan juga dalam aspek rohani kita, kehidupan rohani kita. Sebagaimana perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tadi, hal kerajaan surga itu seperti orang yang menginginkan mutiara yang sangat indah, yang sangat berharga. Dan ketika pedagang ini mendapatkannya, menemukannya, maka dia menjual semua harta miliknya untuk bisa membeli mutiara yang paling indah ini. Kita pun menginginkan mendapatkan mutiara yang paling indah dalam kehidupan rohani kita. Tentu kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita kita di dalam persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, itu perlu diupayakan dengan sesungguh-sungguhnya dengan segala kemampuan kita. Sebab itulah harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Yesus mengatakan hal kerajaan surga, sesuatu yang sangat bernilai, dan kita harus mengejar itu untuk mendapatkannya, untuk bisa merasakannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, dalam kehidupan rohani kita, untuk bisa mendapatkan dan merasakan persekutuan yang dekat, yang indah dengan Tuhan Yesus, sekali lagi membutuhkan upaya perjuangan yang luar biasa. Tidak cukup
hanya sekedar asalkan berdoa pagi atau berdoa siang, baca kitab suci cukuplah. Tidak. Membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Membutuhkan kesungguhan hati, membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh, dan tentu saja akan ada banyak rintangan di sana. Bagaimana kita bisa menempatkan Yesus sebagai yang paling utama dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa bersungguh-sungguh percaya dan setia kepada Tuhan Yesus? Itu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan, karena tantangannya pasti banyak. Dan bahkan kita, seperti perumpamaan tadi, harus mengorbankan apapun yang kita miliki untuk bisa mendapatkan ini. Sehingga dengan memahami perumpamaan ini, mari bersama-sama di tengah kehidupan kita duniawi saat ini, di tengah-tengah segala pekerjaan, aktivitas, pelayanan yang kita lakukan, semua ini kita arahkan dalam rangka untuk kita mendapatkan harta yang paling berharga ini. Persekutuan yang indah dengan Tuhan Yesus Kristus, mutiara yang indah ini. Supaya nanti kita dapat menerima mahkota kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Setiap karya, setiap pelayanan, setiap apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita arahkan dalam rangka kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Jangan malah sebaliknya, aktivitas karya pelayanan justru membuat kita hanya sibuk, tetapi hati kita kering dan hati kita semakin jauh dari Tuhan Yesus. Sekali lagi, setiap apapun yang kita lakukan, pekerjaan, pelayanan, kehidupan sehari-hari di tengah keluarga, itu kita arahkan supaya kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dialah harta kita yang paling berharga. Selamat mengupayakan dan memperjuangkan mutiara yang indah ini dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.